3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoya. Saya dari Di kelas mana? Al? Al-Kohar. Saya mau membaca buku. Ya, jadi ya untuk hari ini Ayah Zoya ingin bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang kisahnya diabadikan oleh Al-Quran, ya. Terutama dalam surah Yusuf. Kisahnya penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, keimanan, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Dia memiliki 11 saudara. Wah, 11 saudara banyak sekali ya. Dan Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya dan ibunya. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri. Nah, kenapa mereka iri? Karena ayah dan ibunya sangat sayang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, untuk saudara-saudaranya berencana menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka memutuskan untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur, dan kemudian mereka berbohong kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, ya, dimakan oleh serigala. Nah, namun takdir Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Seorang khalifah yang lewat menemukan Nabi Yusuf dan menjual sebagai budak di Mesir untuk membantu pekerjaan yang bisa dibantu oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir namanya Al-Aziz, dan tinggal di rumahnya. Istri Al-Aziz yang bernama Zulaika tertarik kepada Nabi Yusuf yang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Namun Nabi Yusuf menolak godaan istri dari Al-Aziz, dan sebagai balasannya Zulaika memfitnah Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf dipenjara, ya. Nah, di penjara Nabi Yusuf dikenal sebagai orang yang bijak dan pandai menafsirkan mimpi. Dua narapidana yang bersamanya meminta Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka, dan ramalannya terbukti benar. Jadi Nabi Yusuf itu adalah bisa membaca tentang mimpi tersebut terbukti Nabi Yusuf itu adalah benar untuk penafsirannya. Sehingga suatu hari Raja Mesir bermimpi dan tak bisa ditafsirkan oleh para penasihatnya. Salah satu mantan tahanan yang pernah bersama Nabi Yusuf mengingatkan keahlian Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan merekomendasikannya kepada raja. Jadi Nabi Yusuf nanti akan bertemu oleh raja dan menafsirkan mimpi sang raja tersebut. Nabi Yusuf kemudian dipanggil untuk menafsirkan mimpi raja. Dengan izin Allah, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut sebagai peringatan bahwa Mesir akan mengalami masa kemakmuran, diikuti oleh masa paceklik yang panjang. Berkat kecerdasan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpinya, Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat tinggi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya di Mesir selama masa kelaparan. Jadi Nabi Yusuf setelah dipenjara kemudian dipanggil oleh raja dan menafsirkan mimpinya, ternyata penafsiran Nabi Yusuf itu benar, yang dimana Nabi Yusuf diangkat oleh raja sebagai penasihat. Ketika kelaparan melanda, saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bantuan. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Yusuf yang mereka buang ini adalah pejabat tinggi Mesir. Setelah beberapa pertemuan, Nabi Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Saudara-saudaranya pun merasa bersalah dan memohon ampun kepada Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudaranya merasa bersalah sehingga mereka meminta maaf dengan Nabi Yusuf. Nah,
dengan hati yang mulia memaafkan mereka dan meminta mereka untuk membawa ayah mereka Nabi Yakub ke Mesir. Jadi semua nanti berkumpul di Mesir. Nah, akhirnya Nabi Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir, dan keluarga itu dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah yang mengajarkan tentang pentingnya kesabaran. Ya, walaupun kita difitnah, walaupun kita dihujat, walaupun kita disalahkan orang lain, kita diajarkan dengan cerita Nabi Yusuf ini adalah kesabaran, ya. Nah, kemudian memaafkan. Jadi apapun itu masalahnya, apabila teman-teman minta maaf, itu harus dimaafkan dan percaya kepada rencana Allah meski dalam situasi yang paling sulit. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, apapun itu bentuknya, kita percaya sama Allah, pasti Allah akan membantu kita. Ya, itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.